Mana? Mana? Aduh! Yeah! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Adelia dengan NIM 856628079, Prodi PGSD Universitas Terbuka. Baiklah, di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum penanganan anak berkebutuhan khusus dengan judul anak dengan gangguan bahasa atau disebut dengan language disorder. Baiklah Bu, di sini saya akan mewawancarai di kelas 3 ya yang Ibu pegang sekarang. Oke, di sini saya akan menanyakan tentang penanganan anak berkebutuhan khusus, yaitu tentang anak dengan gangguan bahasa atau disebut dengan language disorder. Nah, baiklah, di sini saya akan bertanya yang pertama, bagaimana Ibu melihat kemampuan bahasa anak tersebut di kelas? Ya, kalau menurut saya itu anak tersebut memiliki kesulitan dalam memahami instruktif dan berbicara. Ia sering membutuhkan pengulangan. Ia juga sering membutuhkan pengulangan dan kalimat yang diucapkan biasanya itu pendek-pendek. Kemudian apa kesulitan terbesar anak tersebut dalam mengikuti pembelajaran? Kalau kesulitannya sih biasanya yang terbesar itu ada pada pelajaran yang membutuhkan banyak bahasa ya, seperti bahasa Indonesia. Ia bisa membaca tapi sulit memahami isi bacaan atau soal cerita tersebut. Kemudian bagaimana perilaku anak di kelas saat berinteraksi dengan teman dan guru? Oh, dia perilakunya baik, anak yang baik, hanya saja cenderung pendiam. Dia jarang memulai percakapan dan lebih sering menggunakan gestur daripada bicara. Tekstur maksudnya bahasa tubuh. Tapi kalau diajak bicara dia tetap merespon meskipun jawabannya singkat. Kemudian strategi apa yang biasanya Ibu gunakan untuk membantu anak di kelas? Oh, saya biasanya memberikan instruksi yang lebih sederhana, menggunakan gambar atau contoh langsung dan memberi waktu tambahan untuk dia menyelesaikan tugas. Cara itu cukup membantu meskipun perkembangannya masih pelan-pelan. Iya, betul. Kemudian apa sih saran Ibu untuk mendukung perkembangan anak tersebut ke depannya? Ya, kalau menurut saya, saran saya sangat menyarankan agar anak tersebut mengikuti terapi wicana supaya kemampuan bahasanya bisa berkembang lebih baik dengan kerjasama antara guru, orang tua, dan terapis. Saya yakin anak itu bisa menunjukkan kemajuannya. Baik, terima kasih Bu atas wawancaranya. Semoga anak tersebut bisa kembali lagi normal seperti biasanya ya, walaupun tidak sepenuhnya. Baiklah Bu, terima kasih atas ilmunya. Saya ucapkan terima kasih. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, anak yang berinisial AL menunjukkan gejala yang konsisten dengan gangguan bahasa reseptif dan ekspresif. Kondisi ini berdampak pada kemampuan akademik, sosial, dan emosional. Anak memerlukan dukungan dari guru, orang tua, dan profesional melalui terapi wicara dan modifikasi pembelajaran. Dengan intervensi yang tepat dan berkelanjutan, pengembangan bahasa dan kemampuan akademik, anak tersebut diharapkan meningkat secara signifikan.